Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan terima kasih kepada Ustaz Nahrawi SPD sudi berkenan untuk mengisi kajian untuk angkatan kita tahun 2012. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, sehingga kita semua bisa hadir di majelis virtual ini. Semoga menjadi barokah. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita pendidikan Islam, iman, sehingga kita semua sampai pada malam hari ini bisa menikmati Islam yang indah, Islam yang gagah, Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Yang ketiga, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mencapai kajian yang ketiga, yaitu untuk yang sekarang menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Sebagian para ulama pernah mengatakan bahwasanya dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh di Ramadan yang tahun lalu. Nah, begitu bangganya, begitu rindunya para ulama salaf ingin ketemu dengan Ramadan. Nah, sekarang kita sebagai penerus daripada warasatul anbiya dan murid-murid dari para guru-guru kita semua, semoga kedepannya kita semua tetap bisa menjaga keimanan sehingga kita semua menghadapi Ramadan tahun ini lebih bahagia, lebih semangat, lebih nikmat, lebih mengharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah tausiat wal isyadat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nahrawi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehingga dengan kecanggihan zaman sekarang orang boleh jauh tapi masih untuk seperti kita ada dalam rumah kaca, langsung melihat bagaimana di Setiarjo kita lihat bagaimana di Tasik langsung berhadapan. Ini kan nikmat terbesar yang Allah berikan. Karena itu anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, mari syukuri dengan senantiasa meningkatkan iman dalam dada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Ingat, jangan mengatakan cinta kalau kita tidak selalu berselawat. Jangan mengatakan cinta kalau kita tidak selalu menyebut orang yang kita cintai. Kalau sama istri kita bilang sayang, maka sama Rasulullah senantiasa kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Itu tanda bagian daripada cinta. Malam hari ini Ustadz mencoba mengajak sama-sama ya, diri Ustadz dan antum di dalam menyambut Ramadan.
Ada hadis yang sering dibacakan oleh Gus Zaki kemarin tuh. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk Allah bakar di neraka. Bahagia. Maka paling tidak sekarang kita persiapkan diri kita untuk membahagiakan diri dengan Ramadan. Membahagiakan diri dengan hati kita. Ramadan tinggal 2 hari lagi. Mari bilang ahlan masahlannya Ramadan dengan hati kita. Yang kedua, memantaskan diri. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka sekarang kita pantaskan diri kita jadi orang yang beriman. Ini pertama kali yang harus kita lakukan. Karena yang disuruh hanya ini, dan yang berbahagia hanya orang ini. Apa itu iman? Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, keyakinan yang dalam hati. Iqraru bil lisan, dia ucapkan. Wal amal bil arkan, rukunnya dia lakukan semua. Rukun iman dia lakukan semua. Yang pasti antum sudah tahu, mengimani Allah, meyakini Allah. Kita yakin Allah yang menciptakan, yang ngasih, yang memelihara. Ya. Kita yakin yang menguasai Allah, memberikan rambut semuanya adalah Allah. Maka kita ibadah kepada Allah. Kemudian ini iman yang paling penting yang harus kita miliki. Allah itu punya nama dan Allah punya sifat. Banyak di antara kita melupakan nama-nama Allah. Sibuk dengan pekerjaan cukup tahu Allah. Padahal katanya Allah, innalillah, sungguhnya Allah itu tis'an wa tis'ina isman. Allah punya nama 99. Man hafidahu dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal, Allah akan jamin dia masuk surga. Jadi keimanan itu, selain kita percaya Allah yang menciptakan, Allah juga punya nama. Dan ini banyak kita lupakan. Lalu kita bilang kita beriman, sementara nama Allah kita nggak hafal. Lucu ndak anak-anakku? Kita punya orang tua nggak tahu namanya. Maka kadang kita melupakan ini. Sudah memposisikan diri orang beriman, sementara Tuhan kita lupakan namanya. Kata fadhkuruni adzkurkum itu maknanya sebut nama Allah, Allah akan sebut kalian. Maka kalian kalau mau tidur sebut 99 nama Allah sehingga kita bermunajat dengan Allah. Maka dakhalal jannah. Jadi iman itu meyakini Allah yang menciptakan, ibadah kepada Allah. Allah punya nama dan sifat harus kita hafal. Wajiblah. Dan banyak kita kan yang enggak mustaqim, amin. Sifat Allah tidak tahu. Nama Allah tidak hafal. Lalu teriak, saya beriman. Ya enggak bisa. Jadi iman itu bukan hanya diucapkan, tapi ini di sini. Nah, tatkala kita sudah memprofilkan seperti itu kepada Allah dan kita yakin malaikat itu memang ada selalu membantu Allah dan senantiasa untuk memberikan ketenangan kepada kita, membantu urusan kita. Kemudian kita baca Quran yang Allah turunkan sebagai hidayah dan kita yakin kepada ayyamul akhir, akan setelah kematian surga Allah, dan kita juga yakin bi qadri khairi wa syarrihi, maka di saat itulah iman ada dalam dada kita. Dan baru kita sudah masuk pada konteks ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita sudah menyambut. Jadi sekarang pantaskan diri kita menjadi orang yang beriman. Jadi habis ini yang belum hafal nama Allah dihafal, biar pantas. Nanti kalau nggak hafal nggak pantas, akhirnya nggak dapat Ramadan, nggak dapat. Sifat Allah sudah, jangan banyak-banyak lah. Sifat Allah itu ada di namanya, paling enggak lah hafal. Kata Imam Asy'ari, kalau Al-Asy'ari bilang 20 sifat Allah wajibnya dihafalin. Wujud, qidam, dihafalin. Lah mau kita yakin kok Tuhan kita nggak tahu. Orang Hindu tuh yakin tuh buat patung semuanya diwarak, dibakar. Lah kita Tuhan kita namanya nggak hafal. Lalu bilang, saya sudah beriman, saya ingin dekat dengan Allah. Ya Masya Allah. Nanti di hari kiamat dibilang, siapa kamu? Kamu gak pernah tahu nama saya, katanya Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Berarti sudah, sekarang kita sudah posisi jadi orang beriman. Bagaimana profilnya? Orang yang meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Karena itu kita ikhlas ibadah kepada Allah. Dan kita hafal nama dan sifat Allah. Sudah jelas katanya Allah, makanya katanya Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman tuh kalau sebut nama Allah, hatinya gerdek dia. Ya Allah, ya Rahman, dia betul sampai akhir.
merinding, wajilat qulubuhum. Ini enggak, namanya enggak hafal gimana akan memberikan merinding. Maka mulai sekarang, enggak peduli apa pekerjaan antum. Karena orang beriman enggak peduli kerja apa. Bukan kiai orang beriman, enggak. Statusnya bukan begitu. Jadi tak kala kalian menyebut nama Allah 99 nama Allah itu, hati kalian nih, wah. Begitu ada bacaan Al-Qur'an kalian langsung, wa idza tuliyat alaihim ayatu, begitu kalian dengarkan Al-Qur'an kejadian-kejadian alam, ya Allah, inilah zadatuhum iman, semakin Allah 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 gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian kalian yakin betul bertawakal kepada Allah. Usaha iya, silahkan ikhtiar dalam hidup. Bisnis iya, dagang iya, tapi harus kalian ingat, rezeki itu milik Allah. Ingat itu anak-anakku, ingat. Karena yang saya kaji bicara yang seorang bapak sekarang, ingat baik-baik. Bagaimana kepasrahan diri kepada Allah akan kita punya sementara kita tidak tahu nama Allah. Ini kan, kalau kita sudah hafal nama Allah, kita akan pasrah betul. Begitu kita punya masalah dengan kehidupan yang begitu keras, dengan kesulitan rezeki, kita sebut Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah. Kita sebut ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah. Terus sebut nama Allah dengan hati sangat. Kemudian baru kita minta, iftah rizqana ya Allah. Allah cinta. Kalau disebut namanya Allah cinta. Lahum kita nggak hafal gitu. Kapan kita akan menjadi tawakal? Tak kala kita tahu siapa Tuhan kita hafal namanya dan kita tahu sifatnya, sehingga kita betul-betul Allah itu begini. Allah Ghafur Rahim, mustaqim, maka Allah ampuni dosanya. Dan itu masih Allah memberikan pertama kali nama dirinya. Nah, orang yang sudah mencapai ini sering munajat, sering menyebut nama Allah. Begitu dibercakan sebuah kejadian alam, dia semakin bertambah yakin kepada Allah Rabbul Alamin. Dia pasrahkan hidup anaknya, dia pasrahkan istrinya, dia pasrahkan pekerjaannya kepada Allah. Kemudian wa yuqimus shalah, kemudian dia mendirikan salat. Ingat, mereka yuqimu, berjamaah. Ingat anak-anakku, yang datang ke masjid itu adalah orang beriman. Yang berjamaah ke masjid, yang memakmurkan masjid hanya orang beriman. Jadi menjaga jamaah. Kalau antum ingin rezeki antum murah, jagalah jamaah. Jagalah jamaah. Dan orang beriman itu seperti itu. Yuqimus shalah, ingat itu home. Berarti mereka mengerjakan bersama-sama. Tidak sendirian. Berarti apa? Jamaah. Dan sunanul anbiya, sunnah para nabi, itu berjamaah. Jaga ini. Kalau antum sudah rezeki, jaga jamaah antum. Kalau antum ingat, sampai dalam hadis dikatakan, kalau ada orang datang sholat Jumat dan selalu terakhir, dia orang soleh nanti masuk neraka paling akhir. Kalau kita selalu masbuk dalam jamaah, nanti kita masuk surga paling akhir. Masuk surga paling akhir, yang lain sudah nikmat ribuan tahun baru kita mau masuk. Apalagi orang yang nggak pernah ke masjid, jangan tidak orang beriman. Terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia mampu untuk berbagi. Berbagi yang Allah berikan kepada dia. Ingat, berbagi tidak harus kaya. Tapi dia mampu berbagi dengan Allah berikan. Wa mimma razaqna, ingat Allah katakan razaq. Dia mampu berbagi dan dia yakin rezeki dari Allah. Saya bagi, katanya Allah, siapa yang sedekah, zid, zid, zid. Kita kan kadang nggak yakin. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang sahabat yang ingin miskin tapi nggak pernah miskin. Aneh nggak? Kita yang kaya nggak mau kaya-kaya akhirnya. Ini ada seorang sahabat ingin miskin tapi nggak pernah jatuh miskin. Pernah kejadian anak-anakku, Abdurrahman bin Auf itu ingin miskin, akhirnya beli kurma busuk. Waktu itu terjadi di Madinah. Dia beli semuanya. Orang senang dibeli sama Abdurrahman. Gila gitu, karena dia ingin miskin. Begitu semua sudah terkumpul di rumahnya, habis kata orang-orang, mau kemana dia, uangnya sudah habis. Masya Allah, selang berapa saat orang Yaman datang mencari kurma busuk untuk obat. Dibeli 3 kali lipat. Masya Allah, mau miskin gak jadi miskin ini. Kita kadang ragu, kenapa? Ini keraguan ini gak boleh kepada Allah.
Iman itu seperti itu. Jadi kalau orang beriman tuh orangnya satu, hafal nama Allah, hafal sifat Allah, yakin kepada Allah, sehingga pasrah ia lakukan kepada Allah. Yang paling ikhtiar. Sehingga Allah kan Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi itu khairun wa habbu indallah. Orang mukmin kuat itu lebih Allah cintai. Artinya, kenapa dia rismayan fa'ukah? Dia lebih tamak dalam untuk kebaikan. Wala ta'jiz, dan dia tidak lemah. Tapi kalau terjadi yang dia sudah usahakan, ternyata di luar prediksi dia, bisnis kita lakukan, ternyata dia mengatakan, wala takul hakar, coba saya begini begitu, itu adalah pintu setan. Tapi dia mengatakan, wa ini takdir Allah. Inilah yang dikatakan tawakal. Jadi orang beriman itu full kerja sesuai dengan ilmu, tapi keyakinan Allah pasti akan bantu. Kenapa? Dia selalu sebut nama Allah. Dan begitu dia dapat, dia berbagi. Nah, kalau antum sudah posisi seperti ini, maka antum berhak menerima puasa Ramadan. Berarti antum sudah menerima Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita sudah memberikan posisi kita siap untuk Ramadan. Ada orang nggak makan, nggak minum, nanti nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Belum pantas. Ingat, seruan Allah hanya orang beriman. Anak-anakku, hanya orang beriman. Jadi nanti kembali dibuka, dihafal ya namanya Allah ya, sifat-sifat Allah direnungi, kemudian sehingga keyakinan kita kepada Allah. Nah, selalu berbagi, dirikan jamaah, bertawakal kepada Allah. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kita sudah pantas. Berarti kita sudah memberikan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum. Nah, sudah wajib. Nah, ternyata puasa itu punya aturan. Punya aturan. Pertama, kita nggak makan di waktu sahur, nggak boleh makan di siang hari, nggak boleh jima, sudah tahu. Tapi ada aturan mental. Ada aturan mental yang ingin dididik. Kenapa anak-anakku? Karena manusia ini bisa berubah. Kalau membiasakan diri dalam waktu 30 hari sampai 40 hari, itu bisa berubah. Dulu kita setes mani 40 hari, Allah rubah menjadi sebuah darah. Darah Allah rubah 40 hari kemudian membentuk menjadi sebuah daging. Daging dibentuk dalam 40 hari. Jadi kita bisa berubah, kebiasaan kita bisa berubah kalau kita biasakan secara kontinu dalam waktu 30 hari sampai 40 hari. Makanya katanya Allah, diriwayatkan Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, "Idza kana yaumi ahadikum," jika kalian sedang berpuasa, fala yarfus. Cegah mulut kalian untuk berkata yang tidak benar, berkata yang jelek, rofas, yang buruk, cegah. Wala yashab. Yashab itu teriak-teriak. Dan kata-kata yang membuat terjadi mukhasamah, pertengkaran. Nggak boleh. Kalau kamu mau ngomong itu, orang lain jadi bertengkar, jangan dalam berpuasa. Sampai anak-anakku, sampai ini Rasulullah mengatakan, idza kana ahadakum satamahu, kalau ada kalian yang ngajak bertengkar, qatalahu atau ngajak bertarung, falyaqul inni shaim. Maaf, inni shaim, saya berpuasa. Kita disuruh cegah kalau ada orang datang mengajak kepada kejahatan, mengajak untuk bertengkar, apa kata kita? Bilang dalam hati kita, bilang dengan lisan, mohon maaf, inni shaim. Kenapa? Agar kita mampu mencegah perbuatan ini. Kalau 30 hari kita cegah, maka ke depan Ramadannya baru bisa. Baru la'allakum tattaqun. Kita akan bertakwa. Kalau kitanya nggak makan, nggak minum, ya sudah nggak bisa. Karena di situ ada pendidikan mental. Jadi takwa itu anak-anakku adalah pendidikan mentalitas suatu sifat karakteristik. Apa karakternya? Kata Allah, alladzina yaquluna rabbana amanna. Orang yang mengatakan, ya Allah kami beriman. Ini orang yang bertakwa. Faghfir lana dzunubana, dia selalu istighfar sama Allah. Wa qina adzabannar, dan minta untuk jauh dari neraka, dan tinggalkan semua pekerjaan yang menuju ke neraka. As-sabirina, sabar. Hasilnya, kalau ada orang yang ganggu kamu, kamu bilang inni shaim. Dan kalau kamu ada ingin ngomongnya tidak baik, kamu tidak jadi ngomong, saya sekarang puasa, saya berpuasa. Lama-lama kelamaan kamu bisa mencegah perbuatan keji itu. Orang ngajak berkelahi, orang ngajak bagaimana, kamu nggak mau ikut-ikut. Kenapa? Inni shaim, kamu lakukan 30 hari, maka kamu akan jadi orang sabar akhirnya. Dan hanya orang bertakwa yang sabar. Jadi latih sabar itu di Ramadan ini. Kuasai anak-anakku.
Jangan jadi puasanya orang-orang awam. Wassadiqin, orang bertakwa itu jujur. Ya, puasa dilatih yang jujur kan. Kalau sahur, adzan sudah adzan, jangan sahur. Walaupun kurang 2 menit, kalau belum adzan maghrib jangan makan. Jujur kita, nggak masuk kamar nggak makan. Lah kalau Ramadan bisa jujur, kenapa di tempat lain kita nggak jujur? Jadi mentalitas yang dididik adalah ketakwaan itu akan muncul tatkala kita memprofilkan sifat iman dalam dada kita, kemudian berusaha mencegah segala perbuatan yang tidak baik. Karena itu Allah mengatakan bahwasanya pintu neraka ditutup, artinya jalan-jalan ketidakbaikan Allah sudah cegah semaksimal mungkin. Sementara pintu surga artinya jalan kebaikan Allah suruh, Allah mudahkan. Wassadiqin wal qanitin, orang berpuasa melahirkan ketaatan, disiplin. Jadi bisnis kan butuh disiplin, ngajar disiplin. Jadi kalau ba'da Ramadan orangnya sudah imannya semakin begini, sabarnya begini, sudah oke, orangnya jujur, orangnya disiplin, kemudian wal munfiqin, orangnya suka sedekah. Karena Ramadan sampai dikasih, masya Allah, kalau Ramadan tuh aujun nas ajwadun nas itu Rasulullah. Ngalir gitu sedekahnya. Kalau Ramadan tuh tidak pikir itu sudah Rasulullah. Sampai full habis. Tamu makan besok itu nggak yakin Allah itu Rasulullah itu. Jadi betul-betul di ini ajang untuk bersedekah. Kenapa? Biasa akhirnya nanti loma. Dan yakin Allah ganti. Wal mustaghfirina bil asyar. Waktu sahur istighfar, anak-anakku, manusia itu wajar. Kalau bangun untuk sholat susah. Tapi kalau bangun untuk makan, untuk kebutuhan tubuh, respect. Maka Allah ajarkan di waktu sahur itu diiringi dengan istighfar. Jadi antum nanti kalau bangun jam 3 istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Agar masuk orang bertakwa, mustaghfirin bil ashar. Ya. Jadi profil beriman cegah dengan segala sifat, maka hasilnya akan jadi profil orang yang kalau kamu dapati orangnya imannya kepada Allah bagus, menjauhi segala ketidakbaikan, dia sabar, dia jujur, dia disiplin, orangnya loman, kemudian dia waktu sahur dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah profil yang diinginkan daripada Ramadan. Dan itulah manusia yang bertakwa. Kalau kita masih belum sabar, masya Allah, berarti kita belum dapati Ramadan ini. Karena itu anak-anakku, Ramadan itu ada sebuah proses pembiasaan selama 30 hari. Gak ada yang gak sahur kalau untuk makan, bangun, takut lapar. Tapi kenapa di waktu kita bangun untuk mengingat Allah kok kita tidak mau? Mari, kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini adalah akan bisa menjadi kita lakukan. Saya tidak ingin berbicara banyak mungkin ini. Jadi, profilkan diri orang beriman, anak-anakku, hafalkan nama Allah, sifat Allah, ya, sehingga kalian bisa menyambut Ramadan ini, sehingga pantas. Man shoma Ramadana imanan wah tisaban. Kalau sudah iman, hanya berharap kepada Allah, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kalian belum beriman, kalian tidak akan diampuni dosanya. Tidak. Nggak peduli mau pakai songkok haji, nggak peduli. Karena ada orang datang kepada Rasulullah bilang, "Kul amantu billahi ya Rasulullah, saya beriman." Rasulullah nggak bisa jawab, iman itu masalah Allah. Apa katanya Allah? "Kul lam tu'minu walakin aslamu." Bilang aja, kamu belum beriman tapi hanya berislam. Kamu hanya sholat, kamu hanya sedekah, gini katanya. Masya Allah. Ayo kita mau yang mana? Yang mana? Nah. Kalau kalian ingin dosanya diampuni, posisikan sekarang. Orang beriman tuh yakin Allah yang menciptakan, yakin Allah yang memelihara kita, yakin semuanya adalah Allah, sehingga kita ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan kita hafal nama dan sifat Allah. Yang beriman. Yang belum, galang yang lain tolong dihafal. Ya, amin. Yang sudah punya anak dihafal. Ini penting. Ya. Semoga yang sedikit ini bisa membawa kita perubahan. Dalam rangka farihah fi Ramadan, kita bahagia dalam Ramadan. Memantaskan diri dulu jadi orang beriman, mencegah
segala ketidakbaikan selama 30 hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup ini. Sehingga betul kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah sampaikan orang yang bertakwa itu imannya oke, mencegah yang mengarah kepada neraka, dan selalu istighfar kepada Allah, sabar. Dia orangnya jujur, disiplin, suka sedekah. Di waktu sahur dia pasti bangun dan dia pasti bilang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dialah orang yang bertakwa, harapannya seperti ini puasa anak-anakku, hanya seperti ini harapannya. Dan hanya orang seperti inilah yang pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini, silakan. Setelah itu kami buka untuk forum dialog ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan.